Jangan orang stroke malah jarinya, kan ada itu orang bilang kalau misalkan orang stroke malah jarinya harus ditusuk-tusuk jarum. Kemudian pernah saya temui juga pasien stroke malah dikasih panas-panas seluruh badannya sehingga terjadi. Kali ini kita akan membahas tentang stroke ya. Jadi orang banyak yang bilang biasanya, oh tetangga saya kena stroke, teman saya kena stroke. Stroke itu apa sebenarnya? Stroke itu adalah definisinya cuma singkat, gangguan peredaran darah otak. Jadi otak itu secara tiba-tiba mengalami gangguan peredaran darah. Bisa pecah pembuluh darahnya, bisa juga tersumbat. Nah, karena otaknya ini mengalami gangguan, harusnya dia bekerja mendapatkan nutrisi oksigen dari pembuluh darah yang normal, kemudian terganggu tiba-tiba, maka akan mengalami gejala-gejala yang dinamakan gejala orang stroke. Jadi stroke adalah, sekali lagi saya bilang, gangguan peredaran darah di dalam otak. Kalau misalkan kita di perumahan atau kenalan kita atau bahkan family kita, biasanya kan rata-rata ada satu atau dua itu yang mengalami stroke, tiba-tiba belo, merot, nggak bisa jalan. Nah, sekarang kita jadi bertanya, kok ada yang terkena stroke sedangkan yang lain itu sampai akhir hayatnya tidak pernah terkena stroke lagi? Kira-kira apa penyebabnya? Jadi di dalam stroke itu ada istilah faktor resiko terjadinya stroke. Semakin banyak faktor resiko tersebut, maka orang tersebut akan semakin besar kemungkinannya mengalami stroke. Apa itu? Yang pertama, dari segi faktor-faktor yang sebenarnya bisa kita modifikasi. Yang pertama adalah hipertensi, tekanan darah tinggi. Orang dengan darah tinggi lebih banyak yang mengalami stroke. Yang kedua, orang dengan diabetes mellitus atau dengan penyakit yang dikenal orang awam sebagai penyakit gula atau kencing manis. Kemudian yang ketiga, orang yang mengalami dislipidemia. Dislipidemia itu apa? Orang yang mengalami kadar kolesterol ataupun trigliserid atau kita sebutnya dengan profil lipid di dalam darah yang abnormal, lebih tinggi daripada orang kebanyakan, orang normal. Kemudian asam urat yang tinggi juga bisa menyebabkan stroke. Kemudian bentuk tubuh seseorang, apakah dia termasuk golongan orang yang tubuhnya ideal ataukah sudah masuk dalam golongan yang obesitas. Jadi kegemukan ini juga termasuk dalam faktor resiko. Selain faktor resiko yang sebenarnya dapat kita modifikasi melalui pola hidup, makan maupun olahraga tersebut, ada juga yang tidak dapat dimodifikasi. Contohnya adalah usia. Apapun yang terjadi, pembuluh darah itu seiring usia akan mengalami kehilangan kelenturan, sehingga orang dengan usia yang bertambah tanpa faktor risiko yang lain pun bisa mengalami stroke. Ya, ini penting sekali. Apa tanda atau gejala orang terkena stroke? Karena keluarga atau yang terdekat dari pasien harus betul-betul memahami ini. Jadi diingat-ingat ya, kalau misalkan ada anggota keluarganya yang stroke, itu tandanya mudah. Kalau yang ringan biasanya lihat wajahnya. Apa itu? Satu, pasien akan merot, tiba-tiba merot, kemudian wajahnya tidak simetris antara senyum kanan dan kirinya, bisa jadi stroke. Meskipun ada penyebab lain yang bukan stroke, tapi harus dibuktikan oleh dokter. Kemudian yang kedua, dari cara bicaranya, biasanya lancar, ngomongnya jelas, tiba-tiba pelo, kesulitan membicarakan kalimat yang ada huruf R-nya biasanya, tiba-tiba susah ngomongnya. Contohnya, aku jadi susah ngomongnya seperti ini. Nah, kalau biasanya kalau udah ngomong seperti itu, hati-hati, bisa jadi stroke. Yang ketiga, perhatikan berdirinya. Biasanya ketika orang stroke diminta berdiri, karena dia rata-rata itu pasien itu mengalami kelemahan sesisi, entah kanan, entah kiri, dan serentak ya. Kalau kaki kanan, kenanya juga tangan kanan. Kalau kaki kiri juga kenanya tangan kiri. Itu akan doyong, nggak bisa dia. Akan cenderung jatuh ke salah satu sisi yang mengalami stroke. Dan kemudian yang terakhir ini, yang salah satu tanda stroke adalah tiba-tiba tidak sadarkan diri. Pagi hari pergi ke kebun atau ke kantor, tiba-tiba habis makan siang ambruk, jatuh. Tanpa penyebab apa-apa, bisa jadi stroke. Meskipun stroke bukan satu-satunya penyebab penurunan kesadaran yang mendadak. Ini yang paling penting. Biasanya kalau misalkan sudah bisa mendeteksi pasien dengan stroke itu, masyarakat atau
kebanyakan yang di Wonosobo tidak segera mengambil tindakan. Apa tindakan yang harus diambil? Yang pertama adalah segera minta pertolongan medis, yang mana pertolongan medis ini adalah yang diutamakan berangkat ke rumah sakit. Mengapa? Karena tidak tahu kita ini stroke-nya ini macam-macam, bisa stroke ringan, bisa stroke yang berat, bahkan bisa stroke yang bisa menyebabkan sampai berujung kematian. Ya, untuk menentukan hal seperti ini itu seberapa parahnya, mestinya pasien yang dicurigai stroke harus segera dibawa ke rumah sakit untuk bertemu dokter spesialis sarafnya, kemudian untuk mendapatkan terapi sesuai dengan stroke yang dialaminya. Selain itu, yang bisa dikerjakan di rumah ya, memastikan di rumah tidak ada hal yang membahayakan pasien. Misalkan jangan orang stroke malah jarinya, kan ada itu orang bilang kalau misalkan orang stroke malah jarinya harus ditusuk-tusuk jarum, jangan malah menyakiti. Kemudian pernah saya temui juga pasien stroke malah dikasih panas-panas seluruh badannya sehingga terjadi luka bakar. Kemudian juga malah lagi susah-susahnya makan malah dikasih makan sehingga malah tersedak. Amankan pasiennya, jangan lakukan hal-hal yang malah membuat pasien itu menderita. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.